Chapter 1781, Jiang Chen's Preparations. Penampilan Jiang Chen yang luar biasa telah menyelamatkan reputasi dan kebanggaan tanah suci ini. Hampir setiap jenius muda merayakan dengan gembira. Alih-alih kehilangan dirinya karena euforia, Jiang Chen luar biasa tenang. Setelah duduk, Yan Qingsang memperhatikan garis-garis yang bersangkutan di wajahnya. Saudaraku, kamu terlihat khawatir. Apakah menang atas Xiao Zong tidak cukup untuk membuatmu bahagia? Kamu telah memenangkan cinta dalam hidup kamu. Petik 2. Huang juga mencatat keadaannya yang tidak biasa. Dia menatapnya dengan lembut. Segalanya telah beres, Huanger. Apakah kamu tertarik untuk kembali ke wilayah manusia? Jiang Chen tiba-tiba bertanya. Domain manusia. Yan Qingsang berseru kaget. Huang akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya dengan kematian Xiao Zong. Dia tidak kalah berbakat dari Yan Zhenhuai. Akhirnya waktunya untuk bersinar. Tidakkah memalukan baginya untuk kembali ke domain manusia sekarang? Petik 2. Dia berbicara tentang kompetisi untuk semua jenius dalam 2 tahun. Ling Bi bersemangat ketika dia mendengar pertanyaan Jiang Chen. Kegembiraan melintas di matanya. Dia tidak akan pernah kembali ke keluarga kekaisaran di Kepulauan Blue Smoke. Dia tidak peduli bagaimana Hao Xian akan menjelaskan banyak hal kepada mereka. Huang dan Yan Qingsang telah memutuskan semua ikatan. Dia sama sekali tidak merasa bersalah karena menjadikan Hao Xian kambing hitam. Selain itu, Blue Smoke Isles kemungkinan besar tidak akan cukup berani untuk menghadapi Hao Xian. Tanpa berhenti berdetak, Huang bertanya dengan pelan, Kakak Chen, apakah ada ancaman yang mengintai? Jika menurut kamu lebih baik kembali ke domain manusia, aku akan mendengarkan kamu. Namun, Jiang Chen menatapnya dengan serius. Aku tahu kekhawatiran terbesarmu adalah orang tuamu. Apakah kamu akan mempercayakan hal ini kepada aku? Petik 2. Apakah kamu tidak ikut dengan kami? Dia bertanya dengan heran. Jiang Chen menghela nafas. Aku tidak bisa tanpa mencari tahu lebih banyak tentang formasi luar biasa dari jiwa surgawi. Aku dapat kembali kapan saja dengan metode rahasia, tetapi aku tidak dapat membawa kamu semua bersama aku. Petik 2. Segel ruang waktu akan mengirimnya kembali ke 6 istana warisan jika ada masalah. Dia mencapai kultivasi yang cukup tinggi untuk menghadapi istana keempat, yang paling banyak mengharuskannya untuk berada di Empyrean awal, atau bahkan istana kelima, yang menyerukan Empyrean menengah. Adapun istana terakhir, yang akan membutuhkan tingkat Empyrean muka sesuai dengan perhitungannya. Semua adalah bagian dari rencananya. Untuk saat ini, dia masih belum cukup tahu tentang Pulau Myriad Abyss. Itu bukan waktunya baginya untuk kembali dulu. Hanya beberapa tahun sejak kedatangannya, dan dia memperkirakan bahwa iblis-iblis itu tidak akan menyerbu berbondong-bondong sampai beberapa dekade kemudian. Masih ada cukup waktu. Bahkan jika invasi itu akan terjadi lebih awal, mereka masih perlu sekitar 2 hingga 3 dekade untuk bersiap. Apa yang harus dia lakukan adalah menemukan petunjuk tentang formasi hebat. Jika dia bisa mengaktifkannya lagi, dia bisa mengusir iblis dari domain manusia. Kemudian, bahkan jika invasi terjadi, iblis akan berbondong-bondong ke wilayah ras lain di benua itu. Domain manusia tidak akan menjadi medan perang utama. Dia tidak akan ragu untuk melawan iblis yang menyerang, tetapi dia ingin setidaknya menjaga domain manusia agar tidak menjadi zona perang utama lagi. Sebut dia egois, tapi itu yang harus dia lakukan. Bahaya apa yang ada di sana, saudara? Yan Qingsang bertanya, gelisah. Aku tidak percaya ada sesuatu yang perlu kita takuti sekarang karena Xiao Zong sudah mati. Apa yang kamu khawatirkan? Dia jelas tidak jauh ke depan. Jiang Chen menghela nafas. Sulit dijelaskan. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu mungkin tidak aman bahkan di tanah suci abadi. Pergeseran seismik mungkin datang ke Pulau Myriad Abyss. Akan lebih bijaksana untuk pergi selagi bisa. Petik 2. Pergeseran seismik. Yan Qingsang bertanya dengan tidak percaya. Apa yang kamu bicarakan? Pulau itu telah damai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu hanya menjadi alarmis, saudara? Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia tidak bisa membuat orang sembrono seperti Yan Qingsang memahami gravitasi masalah ini. Dia menoleh ke Huanger dengan ekspresi serius. Kakak senior biar pasti kehilangan tanah airnya setelah bertahun-tahun, Huanger. Apakah kamu akan kembali ke wilayah manusia bersamanya? Petik 2. Huang mempercayai dia secara tersirat, dan dia tidak tertarik pada kompetisi.
Dia telah diganggu oleh kutukan binding generasi sejak dia masih muda. Alhasil, alih-alih kompetitif, dia lebih bijaksana dan mudah beradaptasi. Dia tahu pasti ada alasan bagi Jiang Chen untuk membuat saran. Dia berpikir sejenak dan tersenyum lembut. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, Brother Chen. Sejujurnya, aku lebih suka domain manusia dan gaya hidupnya yang sederhana di atas Myriad Abyss Island. Petik 2. Dia berbicara dari hati. Dia tidak akan kembali ke sini jika bukan karena orang tuanya. Dia mungkin dilahirkan dan dibesarkan di Myriad Abyss, tetapi tempat itu terasa sangat asing baginya. Baiklah, sebaiknya kita segera bertindak. Menurutmu kapan kita harus pergi, Huanger? Petik 2. Yan Qingsang menjadi kesal. Apa yang sedang terjadi? Kamu baru saja bersatu kembali dengan saudara perempuan aku. Kamu tidak dapat mengirimnya begitu cepat. Petik 2. Aku akan membuatmu pergi bersama mereka juga, tapi aku tahu kamu tidak akan mau pergi, kata Jiang Chen samar-samar. Yan Qingsang mendengus. Asal kamu tahu itu, Huang, percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa orang tuamu akan menjadi prioritas utamaku. Aku akan menyelamatkan mereka dari penjara tanpa batas sementara aku di sini. Petik 2. Pernikahannya yang akan datang ke Huanger sudah selesai dan diselesaikan. Secara alami ia tidak akan berdiri dan menyaksikan mertuanya menderita. Aku sedih melihatmu bekerja keras untukku sendiri, Brother Chen. Omong kosong. Bisnis kamu adalah milik aku juga. Jiang Chen tersenyum. Aku hanya berharap kamu tidak akan membenciku karena menyuruhmu pergi begitu cepat. Huang tersenyum. Aku tidak bisa lebih bahagia. Berhentilah berdebat dengan Brother Chen, sepupu Qingsang. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kapan dia pernah melakukan sesuatu tanpa alasan yang bagus? Jangan lupa siapa yang membantu kamu naik ke ranah Empyrean. Petik 2. Yan Qingsang balas dengan putus asa, dikatakan bahwa wanita memprioritaskan suami mereka di atas keluarga mereka setelah menikah. Kamu membelanya sebelum kamu menikah. Petik 2. Sister Bier, mari kita berangkat dalam 2 hari. Bagaimana menurutmu? Huang ingin pergi sesegera mungkin setelah melihat betapa cemasnya Jiang Chen. Lingbi menanggapi dengan nada optimis, aku tidak ingin apa-apa selain kembali. Kapan saja bekerja untuk aku selama kamu siap. Petik 2. Baiklah, itu sudah diputuskan. Bagaimana kalau kita berangkat besok malam? Petik 2. Huanger, bagaimana kamu pergi ke domain manusia dengan tetua Sun sebelumnya? Jiang Chen tiba-tiba bertanya. Ada portal kuno di Myriad Abyss. Kami menyelinap ke sana saat itu, tapi aku pikir itu akan dijaga ketat sekarang. Akan sulit untuk sampai di sana tanpa menimbulkan kecurigaan, Huang khawatir. Tidak ada masalah. Aku percaya ada yang lain untuk mengarah ke domain manusia di tempat lain, tapi aku tidak yakin di negara bagian mana. Petik 2. Mata Huang membelalak ke arahnya. Maksudmu Pulau Winterdraw? Coba tebak, bukan? Jiang Chen tertawa. Huang benar-benar cepat dalam mengambilnya. Perhentian pertamanya ketika dia datang ke Myriad Abyss adalah Winterdraw Island. Dia berspekulasi bahwa ada formasi transportasi kuno yang mengarah ke domain manusia di sana. Namun, dia tidak yakin apakah itu masih berfungsi. Portal dalam domain manusia berfungsi, tetapi selalu ada kemungkinan bahwa portal pada tujuan ini telah rusak. Tidak peduli apa, itu layak untuk dicoba. Setelah dasar-dasar Pulau Winterdraw dihancurkan, hampir semua narapidana di sana melarikan diri. Pulau itu tidak mungkin dipulihkan, yang membuatnya tidak berguna untuk kepulauan peremajaan. Peremajaan tidak akan ragu untuk meninggalkannya. Kalau begitu, mari kita berangkat dari Pulau Winterdraw, Brother Chen. Aku percaya portal kuno yang aku lewati terakhir kali tidak akan menjadi opsi yang layak. Petik 2. Itu yang memutuskan saat itu. Kami akan bersiap-siap dan berangkat besok malam. Petik 2. Jiang Chen tegas. Dia seharusnya menikmati kehidupan pernikahan dengan Huanger, tetapi apa yang dikatakan leluhur terhormat telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Kompetisi pedang semakin meyakinkannya bahwa selain dari keluarga kekaisaran, ada lebih banyak faksi yang bekerja melawan Tanah Suci baik secara terbuka maupun di bawah meja. Dia tidak tahu apakah faksi-faksi itu telah membentuk aliansi, tetapi satu hal yang pasti, Tanah Suci Abadi berada dalam posisi yang sulit. Setiap hari dari sekarang, ketegangan mungkin meningkat menjadi perang habis-habisan. Entah Tanah Suci dapat berhasil menekan perampas ambisius, atau itu akan dihancurkan dan diganti. Tidak peduli apa, akan ada konflik berdarah yang membuat kedua belah pihak terluka parah.
Bahkan Tanah Suci tidak akan menjadi pelabuhan yang aman ketika itu terjadi. Jiang Chen tidak ingin kekasihnya menjadi sasaran musuh-musuhnya. Lebih baik bagi Huang untuk pergi ke domain manusia. Jiang Chen dan teman-temannya bersiap untuk perjalanan. Mungkin tidak berbahaya, tapi lebih baik aman daripada menyesal. Dia akan secara pribadi mengantar mereka ke pulau untuk mencegah kecelakaan terjadi. Dia akan tenggelam dalam penyesalan selamanya. Chapter 1782, Forever Xiahu. Sementara Jiang Chen sedang mempersiapkan perjalanannya dengan Huang Er, beberapa eksekutif House Xiahu dengan sengaja merencanakan secara rahasia di sebuah pangkalan tersembunyi. Mereka bertemu di padepokan nenek moyang mereka yang dihormati. Nenek moyang yang dimaksud telah menutup pintunya untuk berkultivasi selama lebih dari 300 tahun. Sudah hampir 1 milenium sejak berita tentang dirinya terakhir beredar. Sebenarnya, itu adalah misteri bagi dunia luar apakah dia masih hidup sama sekali. Xiahou Zong sudah mati. Suara keriput, tanpa emosi datang dari dalam lembah yang tenang. Itu adalah satu-satunya rumah leluhur yang tersisa, Xiahou Ming. Usianya lebih dari 10.000 tahun. Hampir tidak ada orang yang hidup di tanah suci abadi yang lebih tua darinya. Seseorang yang seumuran dengannya harus menerima hidup dan mati sejak lama, dan emosi terikat pada kefanaan. Namun, leluhur-leluhur itu terdengar aneh. Kematian Xiahou Zong sangat mengejutkannya. Nenek moyang, kami junior telah gagal melindungi Xiahou Zong. Kami tidak kompeten. Terlepas dari statusnya sebagai patriark, Adipati Xiao Yao berhati-hati untuk bersikap terbaik di hadapan leluhur. Xiahou Ming menghela nafas sedih. Aku pernah meramalkan nasib dan kekayaan Xiahou Zong sekali. Malapetaka ditakdirkan untuk menyerangnya sebelum 40. Aku menekankannya berkali-kali, tetapi tidak ada di antara kamu yang pernah mengingatnya. Dia tidak perlu mati. Jika dia melewati cobaan itu, dia akan naik ke langit dan mencapai kebesaran sejati. Sekarang setelah dia pergi, kekayaan House Xiahou akan sangat terpengaruh. Petik 2. Duke Xiao Yao sangat tertekan. Aku telah gagal, nenek moyang. Tolong hukum aku dengan keras. Petik 2. Menghukum kamu. Jika itu berhasil, aku akan membunuhmu di tempat. Tetapi apa gunanya hal itu bagi kita? Selain itu, kamu bukan alasan utama kematian Xiahou Zong. Pada akhir hari, kekayaannya tidak cukup dalam. Sifatnya tidak mudah marah. Demikian halnya dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya di dunia bela diri Dao. Tapi bakatnya, sayang sekali, sayang sekali. Ada penyesalan yang tak terkatakan dalam suara tua Xiahou Ming. Apa yang harus dilakukan rumah mulai sekarang, leluhur? Apakah rencana kita berjalan? Duke tidak bisa membantu tetapi bertanya. Anak panah itu tertancap di haluan, mengapa tidak ditembakkan? Hal-hal di sini di bangsa ilahi yang abadi harus diselesaikan pada akhirnya. Xiao Yao, setiap faksi di puncak kekuatannya, namun masih belum dapat menggantikan Tanah Suci, ditakdirkan untuk menurun. Tanah Suci pada akhirnya akan menekannya menjadi faksi tingkat kedua atau ketiga, atau lebih buruk, menyebabkannya menghilang dari sejarah selamanya. Ingat, kita tidak bisa melihat batas masa depan kita sendiri, tetapi kita harus menghargai kesempatan ini. Setelah tahun-tahun pengeluaran yang panjang ini, Tanah Suci abadi berada di ambang kelelahan. Kami menjadi lebih kuat setiap tahun, sementara Tanah Suci semakin lemah. Apa kamu tidak terlalu mengerti ini? Niat membunuh muncul di mata Xiahou Ming. Junior ini mengerti. Tentu saja Duke tahu semua ini. Dia ragu-ragu hanya karena kematian Xiahou Zong. Dia bertanya-tanya apakah rumah itu memiliki cukup keberuntungan untuk menantang Tanah Suci abadi. Kalau begitu, apa yang membuatmu bingung? Xiahou Zong adalah seorang jenius yang datang sekali dalam 10.000 tahun, ya. Tapi House Xiahou jarang mengandalkan seorang pemuda lajang untuk kekuatannya. Jika kamu kehilangan semangat juang kamu karena kematiannya, kamu mengecewakan aku. Petik 2. Roh juanganku terbakar seterang biasanya, Sang Duke menegaskan dengan tergesa-gesa. Terutama karena kamu memimpin kami, nenek moyang. Bagaimana hal-hal lain di negara ini? Faksi lain. Petik 2. Dari 3 sekte dan 7 rumah, 7 dari 10 sekte telah membentuk koalisi untuk mengganggu keadaan saat ini dan mengakhiri aturan Tanah Suci. Kediktatoran Tanah Suci akan berakhir. Petik 2. 7. Jadi 3 telah memihak Tanah Suci. Petik 2. Tidak sama sekali. Sampah yang ditolak seperti House Yan dapat dikeluarkan dari persamaan secara otomatis.
Meskipun mereka tampak netral, mereka sebenarnya ada di pihak kita. Mereka hanya kekurangan kekuatan dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam masalah penting seperti ini. Nada bicara Duke Xiaoyao penuh dengan penghinaan bagi Hao Xian. Hao Xian, Xiahou Ming mendengus. Jika aku ingat dengan benar, akar masalah Xiahou Zong adalah rumah ini, ya. Ya, Duke Xiaoyao agak malu. Zhao Yuan membenci Xiahou Zong karena gadis rumah Yan. Perempuan pernah menjadi sumber bahaya. Jika Xiahou Zong tidak bisa memahami bahkan sebanyak itu, dia punya alasan kuat untuk mati di tangan musuhnya. Nada suara Xiahou Ming masih menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Pekerjaan besar kita sudah dekat, Xiaoyao. Kamu harus menenangkan diri. Jangan biarkan Tanah Suci mempersepsikan sesuatu yang serba salah, atau semua yang telah kami lakukan akan sia-sia. Petik 2. Xiahou Ming menginstruksikan Duke Xiaoyao. Jangan khawatir, nenek moyang. Kami merahasiakan semuanya. Jika kita menghancurkan Tanah Suci, maka keluarga kekaisaran. Berapa jumlah keluarga kekaisaran setelah Tanah Suci hilang? Itu hanya boneka dari faksi paling kuat. Berguna untuk menjaga penampilan, tetapi benar-benar berlebihan. Keluarga kekaisaran saat ini memiliki terlalu banyak pikiran kosong. Sikap yang cukup berani untuk aku ambil, harus aku katakan. Itu tidak akan diizinkan ada di masa depan bangsa. Petik 2. Nada bicara Xiahou Ming dingin meskipun topik pembicaraan itu. Keberadaan keluarga kekaisaran adalah masalah sepele baginya. Duke Xiaoyao tertawa terbahak-bahak. Persis seperti yang kupikirkan, nenek moyang. Keluarga kekaisaran terlalu ambisius untuk kebaikannya sendiri. Kami hanya memanfaatkan ambisi dan koneksinya untuk membentuk aliansi yang lebih kuat dengan faksi lain. Tidak akan ada alasan untuk menderita mereka sebaliknya. Petik 2. Keluarga kekaisaran telah menjadi aksesori dari Tanah Suci sejak awal. Justru karena Tanah Suci yang biasa terlibat peran dalam urusan mereka, ia bosan bermain boneka. Ia ingin menjadi master dalam dirinya sendiri. Sedih untuk itu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu di bangsa Divine Eternal. Apakah penguasa di belakang layar adalah Tanah Suci atau Rumah Xiahou? Tidak ada pertimbangan serius akan diberikan untuk menyerahkan otoritas nyata kepada keluarga kekaisaran. Garis pemikiranmu masih cukup jelas saat ini, Xiaoyao, Xiahou Ming menyatakan dengan tenang. Aku harap kematian Xiahou Zong tidak akan mengaburkan penilaianmu. Jangan khawatir, nenek moyang. Hao Xiahou telah mempersiapkan bertahun-tahun untuk momen ini. Aku akan menangkap peluang ini dengan sekuat tenaga. Petik 2. Ingat, tunggu perintahku. Aku telah mengamati orang tua itu di Tanah Suci selama ribuan tahun. Ketika aku bertindak, kamu harus segera merespons dengan menaklukkan Tanah Suci. Bunuh semua yang hidup di dalam, apakah manusia atau binatang. Petik 2. Kita harus menghilangkan sumber masalah di masa depan. Duke Xiaoyao terkekeh. Aku mengerti. Pergi, panggil pasukan kamu dan bersiaplah untuk bertempur. Itu mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Suara Xiahou Ming yang terdengar agak seram. 1 hari persiapan sudah lebih dari cukup. Jiang Chen berniat untuk menyelinap Huanger dan biar keluar dari Tanah Suci Abadi. Situasi saat ini terlalu rumit untuk berisiko memperingatkan siapapun. Semakin rendah profil yang disimpannya, semakin baik. Semakin banyak orang yang tahu berarti semakin besar potensi masalah. Meskipun dia mampu memaksakan dirinya untuk tetap tenang sepanjang hari, ada perasaan tidak nyaman yang menakutkan di dalam dirinya. Dia hanya menjadi lebih bertekad untuk melaksanakan rencananya karena itu. Semakin cepat Huang dan Bi keluar dari sini, semakin baik. Semua orang menyamar sebelum meninggalkan Tanah Suci dalam gelap malam. Setelah melakukan perjalanan beberapa mil, Jiang Chen sedikit mengernyit. Kegelisahannya tidak berkurang sedikit pun. Mereka bepergian sedikit lagi sebelum dia dengan tenang memanggil semua orang untuk berhenti. Tunggu sebentar, semuanya. Sepertinya seseorang membuntuti kita. Petik 2. Seseorang mengejar kita. Yan Qingshan juga ada di antara perusahaan. Dia sendiri tidak menuju ke domain manusia, tetapi dia ingin menemani mereka. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk menolak. Mereka mengaitkan kami segera setelah kami meninggalkan Tanah Suci. Ekspresi Jiang Chen sehitam nadanya. Tapi tidak apa-apa, orang-orang yang mengikuti kami tidak terlalu kuat. Mungkin kita telah diambil untuk murid normal dari Tanah Suci. Petik 2. Oh, seberapa kuat? Yan Qingshan cerah ketika mendengar ini. Dia ingin berlatih pada level seseorang sendiri. Kami tidak jauh dari Tanah Suci. Mereka tidak akan bergerak di sini.
Mari kita berangkat 1000 atau 2 mil lagi. Jiang Chen tidak keberatan membawa mereka keluar jika penguntit mereka dengan keras kepala mengikuti. Mengikutinya bukanlah hal yang baik. Ada sesuatu yang secara inheren salah tentang dibayangi mulai dari pinggiran tanah suci. Itu berarti seseorang sedang mengamati aktivitas tanah suci. Mengirim penguntit setelah beberapa karakter yang tidak penting mungkin tidak ada artinya lagi. Lebih jelas dari sebelumnya bahwa tanah suci abadi tidak lagi bisa menggunakan otoritas pemerintahannya. Di masa lalu, siapa yang berani memantau apapun dalam beberapa ratus mil dari tanah suci? Melakukan hal yang sama dengan keinginan mati. 1000 atau 2 mil cukup dekat bagi seorang pembudidaya Empyrean. Tidak butuh waktu lama bagi Jiang Chen untuk menyadari bahwa kelompok itu masih membuntuti mereka. Mereka berperilaku seolah-olah mereka tidak mau mengalah. Dia agak kesal dengan perhatian yang tidak diinginkan. Jaga Huanger dan kakak senior Bier, King Sang. Aku sendiri akan mengirim orang-orang bodoh buta ini ke neraka. Petik 2. Terlepas dari siapa itu, sekelompok pengejar rahasia hanya bisa berarti sakit. Jiang Chen tidak ingin segerombolan hantu yang tidak diinginkan di punggungnya. Ini akan mempengaruhi kecepatan perjalanan mereka serta risiko mengungkapkan tujuan mereka. Chapter 1783, Closing of Escape and Doling Out Abeating. Ada konsekuensi serius untuk kemarahan Jiang Chen. Kelompok yang membuntuti mereka terdiri dari para pembudidaya setengah baya, Empyrean, satu dan semua. Laki-laki di kepala mereka memiliki kulit pucat dan kulit yang sakit-sakitan, tetapi yang terkuat, dia adalah seorang ahli mit Empyrean. Orang-orang ini goreng kecil, tetua Su. Apakah ada gunanya mengikuti mereka? Seorang pria dengan bibir terbelah mengeluh. Diam, oleh split lip. Bos memberitahu kami untuk mengikuti lalat terkecil sekalipun. Kami tidak bisa membiarkan siapapun pergi karena alasan apapun. Pria yang pucat itu adalah tetua Su. Split lip agak kesal. Aku pikir lebih baik hanya membunuh mereka. Menghemat waktu dan energi. Petik 2. Konyol. Jika kita membunuh mereka sekarang, kita akan memperingatkan eksekutif Tanah Suci. Jika bos berencana tidak berhasil, kepala kami akan bergulir. Berapa banyak kepala yang kamu miliki? Petik 2. Pria berbibir itu menghela nafas, jelas kesal. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Cukup ikuti mereka. Sampai kapan? Tidak lebih lama. Ketika pesanan diberikan dan yang lain memulai kekacauan mereka, kami akan dapat menangani anak-anak ini. Sekarang juga, lebih baik memberhentikan mangsa kita. Tetua Su secara mengejutkan disiplin dan metodis. Ada 4 di grup ini juga. Bukan jumlah yang besar, tetapi pandangan sekilas saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kemampuan bertarung mereka paling tidak terhormat. Berhentilah berlama-lama. Memalukan kehilangan jejak goreng kecil, Tetua Su didorong untuk mengingatkan rekan-rekannya yang malas. Kelompok itu berakselerasi, terbang ke kejauhan. Ketika mereka terbang, mereka menemukan gurun yang luas. Di mana anak-anak nakal itu pergi? Split lip memindai sekelilingnya. Tambang mereka hilang. Tetua Su memucat juga. Kami berada di tempat yang tepat. Dia menghirup udara. Aku bisa mencium kehadiran mereka. Kami belum kehilangan mereka, tapi ketika dia akan melanjutkan, ekspresinya berubah sekali lagi. Cermat. Sebelum dia bisa selesai, pemandangannya berubah secara drastis. Lahan itu lenyap, digantikan oleh dunia yang tak terbatas dan kacau. Di mana ini? Lelaki berbibir itu berwajah hijau dan gemetar ketakutan. Tetua Su tiba-tiba teringat sesuatu. Itu anak Cao Yuan, serunya, dia menggunakan diagram formasi ini melawan Xia Huzong. Sebagai yang terkuat di antara rekan-rekannya, yang lebih tua juga bereaksi paling cepat. Tawa dingin terdengar di telinga mereka. Jadi kamu tidak bodoh sama sekali. Kamu tahu ini formasi yang digunakan untuk melawan Xia Huzong, iya. Petik 2. Suara itu secara alami datang dari Jiang Chen. Ekspresi Tetua Su langsung menjadi sangat buruk. Hati-hati, geramnya, masing-masing ke sudut. Jangan biarkan musuh menangkap kamu tanpa disadari. Petik 2. Xia Huzong meninggal hampir 2 hari yang lalu. Sebuah bayangan masih menggantung di atas kepala mereka. Jadi, keempat pembudidaya itu ketakutan ketika mereka tahu bahwa mereka berada di diagram formasi yang sama persis. Berhentilah berjuang. Level kultivasi kamu tidak buruk, tetapi bisakah kamu mengukur hingga Xia Huzong? Aku menghancurkan 4 iblis yang dipanggilnya. Apakah kamu berpikir diri kamu lebih kuat dari mereka?
Jiang Chen mencoba serangan psikologis. Yang terkuat dari keempatnya adalah Tetua Su. Dia adalah Empyrean tingkat kelima juga, tetapi kemampuan bertarungnya jauh berbeda dari Xiahou Zong. Dua Tetua Su tidak akan selalu bisa menang melawan Xiahou Zong, sementara tiga tetua lainnya pasti tidak mampu menang melawan Tetua Su. Itu berarti mereka berempat menambahkan tidak dapat menyaingi satu Xiahou Zong. Kuartet itu saling melirik, rasa tidak enak muncul di hati mereka. Zhao Yuan, teman muda Zhao Yuan, apakah itu benar-benar kamu? Jika demikian, kita harus memiliki kesalahpahaman di sini. Kita semua adalah sesama kultivator bangsa Divine Eternal. Nama keluarga aku adalah Su, dan aku tidak menanggung niat buruk kamu. Aku hanya menghormati dan mengagumi kamu. Aku dan saudara-saudara lelaki aku baru saja berbicara tentang bagaimana kamu akan menjadi jenius muda yang memimpin generasi kamu. Xiahou Zong adalah lelucon di hadapanmu. Petik 2. Itu benar, teman muda Zhao Yuan, kita bukan orang jahat. Kamu membuat kami takut para pembuat kode lama dengan memperlakukan kami seperti ini. Petik 2. Orang-orang ini bukan milik rumah Xiahou, tetapi lebih dari sekte Cloudwave. Meskipun Cloudwave bukan rumah Xiahou, itu jelas lebih kuat. Keempat pria ini tidak berada di puncak sekte mereka, tetapi mereka cukup penting. Namun, nasib mereka saat ini sepenuhnya di tangan Jiang Chen. Jika dia mau, dia bisa mengambil nyawa mereka di tempat. Jiang Chen tersenyum kecil. Kamu telah mengikuti kami selama ini, dan kamu mengatakan padaku bahwa kamu tidak bermaksud jahat. Jadi aku salah, kamu entah bagaimana. Petik 2. Kamu punya. Kami tidak tahu kamu adalah Zhao Yuan yang terkenal. Kami memiliki beberapa bisnis untuk mengurus diri sendiri. Mungkin kita kebetulan pergi dengan cara yang sama, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Jika kami tahu itu kamu, kami akan segera datang untuk berkenalan dengan kamu. Petik 2. Keempat pria itu sangat mahir bermain bodoh tanpa malu-malu. Jika Jiang Chen tidak tahu tentang mereka sejak awal, dia sangat mungkin akan ditipu atau diayunkan. Sanjungan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling berguna. Dia mungkin mati rasa oleh pujian mereka, jika tidak tahu dari mana mereka berasal. Untungnya, dia mengetahui rahasia niat jahat mereka sebelumnya. Dia mendengar apa yang mereka katakan ketika mereka memasuki kisaran formasinya. Kehilangan jejak, dan bahwa anak Zhao Yuan adalah frasa yang tidak bersahabat. Siapa yang akan percaya kedok mereka secara kebetulan mengambil jalan yang sama setelah itu? Bukan Jiang Chen, itu sudah pasti. Pria muda itu tertawa santai. Jadi itu kesalahpahaman. Dari mana asal kalian, jika aku boleh bertanya? Petik 2. Split Lip akan menanggapi, tetapi Tetua Su memotongnya. Kami adalah eksekutif House Beigong, faksi kelas 1 di negara ini. Saudara Zhao Yuan, mengapa tidak datang mengunjungi kami kapan-kapan? Kami akan dengan senang hati menerima kamu. Petik 2. Jiang Chen mengangguk, lalu tiba-tiba tertawa. Penjelasan yang aneh. Aku akan mempercayai kamu jika kamu mengatakan kamu berasal dari beberapa sekte. Tidakkah seharusnya eksekutif House Beigong membawa nama itu? Aku belum pernah mendengar ada orang dengan nama belakang Su. Petik 2. Jantung Elder Su berdetak kencang. Dengan tergesa-gesa, dia datang dengan kebohongan yang salah, yang sekarang dia sesali. Jika dia berpura-pura berasal dari Starlight atau sekte Danau Giok, dia akan bisa menjelaskan dirinya lebih baik. Mengaku menjadi seorang eksekutif rumah aristokrat tidak perlu bodoh. Tetua itu agak macet, tetap saja, dia mencoba yang terbaik untuk mundur dari sudutnya. House Beigong memiliki tetua dengan nama keluarga asing juga. Status kami jauh lebih rendah. Kenapa lagi kita ada di sini di tengah malam? Petik 2. Ternyata dia cukup pandai mengarang hal-hal di tempat. Jiang Chen mencibir, Tetua Su, itu pasti mencoba kamu untuk membuat tipu muslihat yang rumit. Aku di sini bukan untuk mendengarkan kebohonganmu. Kesempatan terakhir, apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya, atau mati di labirin aku? Petik 2. Sikapnya berubah seketika. Tetua Su dan teman-temannya mulai panik. Mereka biasanya banyak yang nakal, tetapi mereka merasakan ketakutan yang nyata hari ini. Mereka bisa merasakan permusuhan memancar dari jenius muda. Teman muda Zhao Yuan, sungguh. Tetua Su tengah menjalani hukumannya ketika sebuah panah melayang di udara tanpa peringatan. Salah satu pembudidaya dipukul sebelum dia punya waktu untuk bereaksi. Panah itu menghancurkan tengkorak korbannya dengan kekuatan yang menghancurkan. Dia pingsan, meninggal di tempat. Baiklah,
Mari kita lihat apakah aku akan mendengar kebohongan lain. Nada bicara Jiang Chen dingin. Mudah baginya untuk membunuh para ahli Empyrean awal sekarang. Dia jauh melampaui level itu sekarang. Meskipun dia hanya seorang Empyrean menengah, dia bisa bertarung serta ahli Empyrean maju. Bahkan seseorang dengan kekuatan Xiahou Zong telah dihancurkan. Goreng kecil ini hampir tidak terlalu penting untuk disebutkan. Sekarang 3 laki-laki dan mayat yang dimutilasi tetap ada. Sifat jahat mereka tidak mencegah warna di wajah mereka menghilang. Tetua Su, Split Lip, dan kawan mereka ketakutan secara seragam. Tetua Su, aku bertanya sekali lagi, siapa kamu? Mengapa kamu mengikuti kami? Kebohongan lain berarti kematian lagi. Kamu bisa mengatakan 3 kebohongan lagi. Jiang Chen tenang dan tenang. Di dalam ruang yang diciptakan oleh formasi 9 labirin, mereka yang memiliki budidaya yang tidak memadai sama baiknya dengan binatang yang terperangkap. Tetua Su tergagap, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu punya waktu 15 menit untuk menunda pertanyaan. Setelah itu, satu lagi akan mati. Jiang Chen tidak merasa ingin membuang waktu lagi. 1/4 jam cukup singkat. Split Lip meraung, Tetua Su, kita harus mati dengan kaki kita. Kami akan bertarung sampai mati. Mari kita coba bersama. Jika salah satu dari kita hidup, itu akan sia-sia. Petik 2. Semua orang tahu bahwa pemecahan adalah solusi, tetapi sebenarnya mengeksekusi itu agak sulit. Xiahou Zong telah gagal di departemen itu sudah sebagai contoh masa lalu. Waktu yang ditentukan semakin cepat. Sepertinya kamu ingin menyia-nyiakan kesempatan kamu. Jiang Chen tersenyum samar. Dia menembakkan panah lain, menggunakan mata emas jahatnya untuk mengunci targetnya kali ini. Suara mendesing. Kultivator ingin melarikan diri. Sayangnya, dia tidak bisa melepaskan diri dari panah yang terkunci padanya. Kultivasinya tidak cukup untuk melakukannya, tetapi dia tidak akan mampu bahkan jika dia berada pada tingkat yang sama dengan Jiang Chen. Teriakan melengking dan darah mengalir mengikuti kerutnya ke tanah. Chapter 1784, An Uprising Bruce. 2 dari 4 kelompok sudah mati sekarang, hanya menyisakan Tetua Su dan Split Lip panik dalam formasi. Kematian teman-teman mereka menarik permadani dari bawah mereka dan melemahkan keinginan mereka untuk melawan. Split Lip berseru, kami menyerah. Kami menyerah. Wajah Tetua Su memutih karena putus asa. Dia diam-diam menyetujui ajakan pengajuan temannya. Nasib mereka ada di tangan Jiang Chen. Dia tidak akan membiarkan mereka lolos hanya karena mereka menyerah. Adalah bijaksana bagi kamu untuk mengenali kegagalan kamu. Sekarang, katakan padaku, dari golongan mana kamu berasal? Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ingat, kamu tidak bisa membohongiku. Split Lip mengangkat kedua tangannya ke udara dan berteriak, aku akan memberitahumu. Kami dari Cloudwave Sect. Petik 2. The Cloudwave Sect. Jiang Chen mengerutkan kening saat dia berpikir kembali ke Shen Fan, lawannya di putaran ketiga kompetisi pedang. Dia telah dari Cloudwave Sekte juga dan tidak repot-repot menyembunyikan permusuhannya terhadap Jiang Chen. Sektenya sepertinya berbagi sentimen. Namun, kelompok pria ini pada awalnya tidak tahu identitasnya. Mengapa mereka mengikutinya? Bingung, Jiang Chen mendengus. The Cloudwave Sekte, kamu tidak melihat melalui samaran aku. Mengapa kamu mengikuti aku? Petik 2. Split Lip menumpahkan kacang tanpa menahan. Kami tidak menargetkan kamu, tetapi seluruh tanah suci. Atasan kami memerintahkan kami untuk mengikuti siapapun yang meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang luput dari pengawasan kita. Jiang Chen mengerutkan kening. Apa maksudmu sebenarnya? Maksudku, sebelum Split Lip dapat melanjutkan, Tetua Su memotong, biarkan aku. Biarkan aku jelaskan. Yang benar adalah, diam, bentak Jiang Chen, dia bisa mengatakan bahwa Tetua Su jauh lebih licin daripada temannya. Orang tua itu tidak akan memberikan banyak informasi. Kamu bicara, kata Jiang Chen kepada Split Lip. Baiklah, aku akan bicara. Tolong tunjukkan kami rahmat, Sir Sao, tolong. Kami tidak ingin menjadikan kamu musuh kami. Kami hanya mengikuti perintah. Petik 2. Pesanan. Pesanan siapa? Berikan semua detailnya dan jangan coba-coba menipu aku. Aku akan melihat menembusnya. Jiang Chen memperingatkan mereka dengan keras. Ancamannya memaksa pria itu untuk patuh mengakui, kami mengikuti perintah keluarga kekaisaran dan instruksi sekte kami. Mengapa kamu mengikuti orang-orang dari Tanah Suci? Jiang Chen diinterogasi dengan suara rendah. Karena,
karena bibir Split tergagap. Kami tidak tahu detailnya. Aku mendengar mereka, pementasan pemberontakan. Jiang Chen mengangkat alis. Apakah aku benar? Split Lip menyusut pada dirinya sendiri seperti dia khawatir Jiang Chen akan menembaknya. Dia terus tergagap, aku tidak tahu pasti, tetapi tanda-tanda menunjukkan bahwa mereka mengejar tanah suci. Sekte kami bukan satu-satunya yang bergerak. Eksekutif senior dari banyak faksi tingkat pertama tampaknya telah mencapai kesepakatan. Aku pikir Hao Xiaohu adalah yang memimpin segalanya. Petik 2. Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Kekhawatirannya terbukti benar. Dia ingin mengirim Huang pergi kalau-kalau terjadi kerusuhan sipil di negara itu. Sekarang tampaknya ada badai di Cakrawala, dan yang kuat dan ganas itu. Rumah Xiaohu, keluarga kekaisaran, apakah mereka mencoba mencabut tanah suci? Gumam Jiang Chen, sorot matanya berubah tajam. Tanah suci memiliki leluhur terhormat di alam ilahi. Apakah kamu pikir upaya bersama faksi akan cukup untuk mengalahkan tanah suci? Selain itu, bahkan jika digulingkan, rumah Xiaohu yang ambisius tidak akan memberikan Cloudwave Sekte kesempatan untuk bangkit. Kamu membuat kesepakatan dengan iblis. Petik 2. Orang-orang ini hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sederhananya, mereka tidak lebih dari pion. Mereka mungkin memegang posisi tinggi di Cloudwave Sect, tetapi mereka bukan bagian dari proses pengambilan keputusan. Split Lip menggaruk wajahnya, tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu banyak tentang politik. Dia hanya melakukan apa yang dia pikir adalah misi sederhana. Siapa yang mengira itu akan membahayakan dirinya? Katakan padaku, kapan keluarga kekaisaran dan rumah Xiaohu akan menyerang? Fraksi mana yang terlibat? Ingat, kamu lebih baik jujur. Aku tidak suka dibohongi. Petik 2. Kami belum menerima pemberitahuan tentang kapan operasi akan dilakukan, tetapi itu akan dimulai dalam beberapa hari, kata pria itu. Adapun faksi yang terlibat, mereka semua adalah faksi tingkat pertama. Aku pikir ada 6 atau 7 dari mereka. Ketiga sekte terbesar telah bergabung dalam operasi, bersama dengan banyak rumah, seperti rumah Xiaohu, Feng, dan Beigong. Oh, dan Hao Xian juga. Petik 2. 3 sekte adalah Cloudwave, Starlight, dan Jadil Lake Sect. Selain 3 sekte, 7 keluarga aristokrat juga terlibat. Rumah-rumah yang tersisa kemungkinan besar adalah pengikut di Tanah Suci itu. Jika lebih dari 7 dari 10 faksi tingkat pertama bersatu, hal-hal tidak terlihat terlalu baik. Faksi tingkat pertama bukanlah orang bodoh. Mereka pasti telah menemukan cara untuk berurusan dengan leluhur yang terhormat agar mereka cukup berani untuk melakukan pemberontakan. Mungkin beberapa faksi memiliki nenek moyang alam ilahi mereka sendiri juga. Nenek moyang mereka mungkin tidak dapat menyaingi nenek moyang yang dihormati di Tanah Suci dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi mereka memiliki peluang untuk menang jika mereka memiliki kekuatan dalam jumlah. Selain itu, Tanah Suci telah menderita gesekan jangka panjang dalam pertempuran Offworld. Mempertimbangkan faktor baik untuk dan melawan Tanah Suci, sulit untuk memprediksi hasil dari pertempuran yang akan datang. Jiang Chen berkonflik. Haruskah dia membawa Huanger dan teman-temannya ke Pulau Winterdraw segera, atau haruskah dia melapor kembali ke Tanah Suci? Apakah dia bahkan dapat kembali? Jika faksi-faksi utama mengepung Tanah Suci, dia akan dicegat sebelum dia bisa masuk. Hampir tidak mungkin baginya untuk masuk. Prime pertama telah sibuk akhir-akhir ini. Mungkin Tanah Suci telah mempersiapkan potensi kerusuhan ini. Petik 2. Dia tidak yakin apakah itu masalahnya. Setelah berulang kali berunding, ia memutuskan untuk mengawal teman-temannya ke Winterdraw Island dan menemukan portal kuno untuk memastikan mereka bisa meninggalkan Myriad Abyss Island. Dia curiga dia tidak akan bisa kembali ke Tanah Suci mengingat situasinya. Dan dia tidak berpikir perlu mengirim pesan. Dia merasa eksekutif senior sudah tahu, nenek moyang yang dihormati itu adalah orang yang memberitahunya tentang risiko pemberontakan, yang membuktikan bahwa faksi sudah lama dipersiapkan. Jiang Chen mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada tahanannya, menemukan bahwa Tanah Suci memang telah dikelilingi. Siapapun yang pergi akan diikuti, sementara tidak ada yang diizinkan masuk. Baiklah, kita akan pergi ke Winterdraw Island dulu. Lalu kita akan melihat bagaimana keadaannya. Jiang Chen selalu menjadi penentu. Dia tidak akan ragu setelah mengambil keputusan. Kalian berdua berada di sisi sejarah yang salah. Meskipun kamu jujur tentang siapa diri kamu, itu tidak cukup untuk menebus kamu. Aku akan mengeksekusimu atas nama Tanah Suci. Petik 2.
Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan boneka pembaur untuk menahan mereka dan menarik bau naga suci, dengan mudah membunuh kedua orang itu ketika mereka meratap dan melolong minta ampun. Setelah 4 pria dari Cloudwave Sekte telah ditangani, Yan Qingsang dan 2 gadis berjalan keluar dari bayangan. Perubahan mood mereka terlihat jelas di wajah mereka. Yan Qingsang sangat terpengaruh. Dia pucat seperti lembaran saat ia berjuang untuk menemukan kata-kata. Rasa bersalah menusuknya karena menolak saran Jiang Chen agar Huang meninggalkan Tanah Suci. Dia berpikir bahwa Jiang Chen bereaksi berlebihan. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang dari Cloudwave Sekte, ia menyadari bahwa Jiang Chen benar. Badai akan datang. Jangan buang waktu. The Cloudwave Sekte akan mencari tahu tentang kematian mereka lebih cepat daripada nanti. Aku khawatir lebih banyak dari mereka akan mengejar kita. Petik 2. Dia memanggil Starfate tanpa ragu, harta kuno yang dia peroleh dari Winterdraw Island. Nasib mengirim mereka ke pulau lagi, dan mereka akan melakukan perjalanan di sana dengan kapal udara yang ditinggalkan oleh Pei Xing, penguasa pertama pulau itu. Jiang Chen tidak bisa melihat ke dalam warisan di dalam airboat setelah mendapatkannya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Bagi keempatnya, rasanya seperti mimpi berada di dalam airboat. Ini tampaknya lebih baik daripada airboat House Yan, saudara, kata Yan Qingsang ingin tahu. Apakah ini hadiah dari Tanah Suci? Tidak, aku menemukannya di inti Pulau Winterdraw ketika aku menghancurkan fondasinya. Itu adalah harta yang ditinggalkan oleh tuan pertama pulau itu, yang juga merupakan orang yang mengembangkan pulau itu. Ada banyak warisan lainnya di sini yang belum sempat aku pelajari. Petik 2. Jiang Chen sudah sangat sibuk sejak tiba di Myriad Abyss, terlalu sibuk untuk mencurahkan waktu untuk mempelajari warisan. Ada lautan luas antara pulau dan Eternal Divination, yang akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk menyeberang bahkan di Starfate dengan kecepatan penuh. Saudara Chen, jika kita pergi seperti ini, bagaimana dengan bangsa ini? Huanger tidak begitu khawatir tentang bangsa Divine Eternal karena khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Jiang Chen karena tidak kembali ke Tanah Suci sebagai salah satu dari para geniusnya. Jiang Chen tersenyum tipis. Jika Tanah Suci akan dalam bahaya, lebih baik aku hidup untuk bertarung di hari lain daripada tetap di kapal yang tenggelam. Huang mengangguk setelah diam sejenak. Kamu benar, ini seperti saat kami berada di Istana Pil Regal. Petik 2. Tanah Suci itu bukan istana Pil Regal. Warisannya tidak akan dihancurkan dengan mudah. House Xiahou dan keluarga kekaisaran mungkin beruntung dan mengalahkan Tanah Suci, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka hadapi. Jika mereka menang, itu akan menjadi kerugian Myriad Abyss Island. Mereka mungkin membawa bencana yang tak terbayangkan ke Myriad Abyss atau bahkan seluruh benua Divine Abyss. Petik 2. Ada kekacauan emosi yang mendasari kata-katanya. Chapter 1785, An Unexpected Visitor. Jiang Chen tidak melebih-lebihkan masalah sedikit pun. Jika 10 negeri suci sepenuhnya kehilangan kendali atas Myriad Abyss, keturunan para desertir perang kuno akan mengambil alih. Myriad Abyss akan kehilangan semangatnya kemudian, meninggalkan sekelompok petani yang mementingkan diri sendiri untuk berkuasa di atas tanah. Di bawah budaya seperti itu, siapa yang akan memasuki medan perang dunia luar untuk melawan penjajah? Tentunya bukan penguasa baru. Tentu saja, Jiang Chen tidak menunjukkan semua ini dengan jelas. Secara teknis, Yan Qingsang dan Huanger diturunkan dari desertir perang penyegelan iblis kuno juga. Meskipun mereka memiliki lebih banyak api daripada yang lain, mereka terlalu penting untuk mempengaruhi skema besar hal-hal. Selain itu, mereka telah diusir dari House Yan. Mereka tidak bisa lagi menyebut diri mereka keturunannya. Karena Jiang Chen punya banyak waktu luang di dalam airboat, ia meluangkan waktu untuk membaca berbagai karya yang ditinggalkan Pei Xing Senior. Teks-teks itu cukup mencerahkan. Pei Xing telah menjadi master formasi yang luar biasa. Yang dia buat di Winterdraw saja sudah cukup untuk membangkitkan rasa hormat Jiang Chen. Semakin banyak dia meneliti karya-karya senior, semakin banyak pujian yang dia miliki. Tuan tua itu pantas mendapatkan hal yang tidak kurang ketika sampai pada penguasaannya atas formasi. Aku tidak menduga senior Pei Xing begitu mahir. Tidak heran dia memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan 2 master formasi dari Ancient Crimson Heavens dan Earth Bodhisattva pada formasi hebat. Petik 2. Jiang Chen dipenuhi kegembiraan. Dihadapkan dengan baris demi baris buku-buku Pei Xing, ia ingin sekali mempelajari semuanya dengan seksama. Pasti ada informasi tentang formasi hebat jiwa surgawi juga.
Meskipun Pei Xing senior hanya bertanggung jawab untuk sebagian saja, pengetahuannya sangat berharga untuk berkonsultasi. Jika dia dapat menemukan teks mengenai formasi, dia akan memahaminya jauh lebih baik. Setelah kerja keras, ia diberi hadiah. Dalam 10 hari, ia menemukan sebuah teks yang berisi lautan informasi tentang formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Ada puluhan ribu karakter yang merinci formasi dan desainnya. Itu menggambarkan tidak hanya bagian yang Pei Xing bertanggung jawab, tetapi penilaiannya dan berbagai rincian mengenai seluruh formasi juga. Ada hampir semua yang diinginkan Jiang Chen. Hadiah yang baru ditemukannya sangat berharga di luar kepercayaan. Setelah semua upaya aku di tempat lain, itu hampir terlalu mudah. Jiang Chen selalu khawatir tentang formasi hebat. Dia memahami bagian yang menjadi tanggung jawab Sekte Crimson Heavens kuno, dan sekarang pengetahuan Pei Xing adalah miliknya juga. Bahkan, pengalaman kultivator soliter lebih kaya daripada pengalaman sekte. Pei Xing pastilah master formasi kuno yang sejati. Seorang jenius yang luar biasa dalam seninya. Semakin dia belajar, semakin dia menghormati pria hebat di masa lalu. Starfate melakukan perjalanan selama hampir 20 hari sebelum mendekati Kepulauan Rejuvenation. Jiang Chen memastikan untuk menjaga profil yang jauh lebih rendah begitu dia berada di wilayah peremajaan. Jelas, peremajaan telah merana sejak terakhir dia ada di sini. Ketika ketiga rumah Polilore telah menyebabkan keributan yang parah, peremajaan telah menderita kerugian besar baik dalam uang maupun laki-laki. Saat ini, ia mempertahankan front jujur yang rendah. Jiang Chen belum terburu-buru untuk pergi ke Winterdraw. Dia berkunjung ke Six Leaf City terlebih dahulu. Di antara para bandit yang pertama kali dia temui saat tiba di Winterdraw, dia berjanji kepada lelaki besar itu yang bermarga Fang bahwa dia akan memberikan cincin penyimpanan kepada putrinya. Jiang Chen tidak melupakan permintaan itu. Wanita yang dimaksud bernama Fang Yingying. Kepergian terakhirnya dari Winterdraw agak terburu-buru. Dengan demikian, dia tidak punya waktu untuk pergi ke kota dan mengirimkan barang. Bahayanya sekarang sudah lewat, tidak ada yang mungkin tahu dia dan Jiang Huang sama, dan tidak ada yang bertanya setelah hadiah gabungan di kepalanya. Sebenarnya, sudah bertahun-tahun lamanya karunia itu tidak berlaku lagi. Butuh sedikit usaha setelah masuk di kota untuk menemukan Fang Yingying. Dia adalah seorang kultivator pada tingkat yang masuk akal, dengan seorang rekan Dao menemaninya. Jiang Chen memberikan cincin penyimpanan kepadanya, cukup mengejutkan wanita itu. Ketika dia membuat untuk meminta ayahnya, pria muda itu sudah pergi. Dia tidak tinggal lama di Six Leaf City sebelum berangkat langsung ke Winterdraw Island. Pulau itu telah ditinggalkan. Itu agak jauh pada awalnya, dan peremajaan telah menyerah sama sekali setelah menemukan formasi yang tidak dapat diperbaiki. Pulau itu, untuk semua maksud dan tujuan, benar-benar ditinggalkan sekarang. Winterdraw telah menjadi mimpi buruk bagi peremajaan yang tidak ingin dikunjungi siapapun. Pulau terpencil yang jauh di perairan yang jauh sama sekali tidak menarik. Itu sesuai dengan tujuan Jiang Chen. Dia tidak terhalang oleh apapun dalam perjalanannya. Hal pertama yang dia lakukan setelah Starfate mendarat adalah mengirimkan tikus Goldbeater. Oleh Gold, pandu seluruh pulau. Laporkan sesuatu yang masih hidup kembali ke aku. Petik 2. Tikus Goldbeater sangat cocok untuk tugas-tugas seperti ini. Jumlah mereka yang besar bisa menutupi keseluruhan Winterdraw dengan mudah, memastikan bahwa tidak ada berita gembira yang mencurigakan lolos dari genggamannya. Setelah bertahun-tahun, Winterdraw menjadi pulau yang tidak berpenghuni. Upaya komprehensif Goldbeater tikus gagal menemukan siapapun yang masih tinggal di sini. Mereka yang bisa melarikan diri sudah memilikinya. Mereka yang gagal telah lama mati di dasar lautan di sekitarnya. Tidak ada yang akan tinggal di pulau terpencil lama. Kurangnya penduduk di sini sempurna. Jiang Chen belum menghancurkan formasi di pulau itu. Alih-alih, dia memperbaiki item yang intinya, Obelisk Pei Xing telah pergi untuk mengendalikan operasi Winterdraw. Jika Jiang Chen ingin, dia bisa mengembalikan formasi kapan saja untuk mengembalikan pulau ke vitalitas semula. Namun, dia ragu apakah itu pilihan yang tepat atau tidak. Ketika ia menyuarakan keprihatinannya kepada teman-temannya, Yan Qingsang adalah yang pertama merespons dengan antusias. Lakukan, kenapa tidak? Jika kamu memperbaiki formasi di sini, pulau itu akan menjadi wilayah kita. Dia sedikit berlebihan. Salah satu impian mudanya adalah memiliki pulau yang disebut miliknya. Huang juga agak tertarik. Saudara Chen,
Akan menjadi hal yang luar biasa jika kita bisa mengambil pulau ini untuk diri kita sendiri. Jika ada formasi kuno di sini yang memungkinkan perjalanan antara Winterdraw dan domain manusia, ini akan menjadi basis yang bagus untuk kita. Petik 2. Jiang Chen menyadari permohonan itu. Jika dia bisa membuat Winterdraw miliknya, dia akan dapat melakukan perjalanan bebas antara Myriad Abyss dan domain manusia. Itu akan menjadi keuntungan besar. Dia sangat berkonflik untuk sementara waktu. Tenaga kerja, aku butuh tenaga kerja. Tanpa orang untuk berjaga-jaga di sini, aku khawatir bahwa memulihkan formasi akan menarik perhatian luar. Pengunjung yang tidak diinginkan, tentu saja, tidak diinginkan. Meskipun formasi Winterdraw membentuk keseluruhan yang harmonis yang mendorong antar operator rata-rata, seorang ahli tingkat atas akan memiliki kesempatan untuk melewati pertahanan luar yang lebih tipis. Dengan seseorang di ujung formasi mengendalikannya, itu akan jauh lebih tidak mungkin, tetapi mencegah kemungkinan seperti itu hampir mustahil. Tiba-tiba, kesadarannya bergeser. Evil Golden Eye-nya menunjuk ke arah langit, bahkan ketika warna mengering dari wajahnya. Masuk ke dalam airboat, dia menyalak ke Yan Qingsang dan perusahaan. Dia mengambil bau naga suci dan memanggil boneka pengacaukan di sekitar dirinya. Kunjungan yang tidak diantisipasi menempatkannya pada peringatan tertinggi. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari pengamat tersembunyi. Ini bukan keberadaan yang bisa dikalahkannya sampai sekarang. Hahaha, sebuah suara yang agak tua bergema keluar dari kekosongan. Bagus, anak muda, aku terkejut kamu memperhatikan aku. Petik 2. Yan Qingsang dan Huanger heran ketika mereka mendengar siapa itu. Kakek, mantan itu berseru, tertegun oleh pergantian peristiwa. Sesosok melangkah keluar dari udara, mendarat di depan kelompok. Itu tidak lain adalah Yan Wanjun, yang telah meninggalkan Gunung Cloud Camel untuk menghindari bahaya lebih lanjut. Penampilan orang tua di sini adalah hal terakhir yang tidak diantisipasi Jiang Chen. Dia melatih mata emas jahatnya pada Yan Wanjun lama sebelum dia bisa memastikan bahwa pria itu memang asli. Dengan itu, dia santai, "Tetua Wanjun, kamu membuat cukup ketakutan. Apakah kamu tidak khawatir bahwa kamu akan menakuti kami anak-anak muda dengan merayapi kami seperti ini?" Petik 2. Yan Wanjun tertawa terbahak-bahak. "Tidak ada yang bisa menandingi keberanianmu, Shao Yuan. Tidak mungkin aku bisa menakuti kamu. Di mana dominasi dari ketika kamu membunuh para pembudidaya dari Cloudwave Sect?" Petik 2. Jiang Chen berkedip. Aku sudah mengikutimu selama ini. Aku disembunyikan di ibu kota selama waktu ini, dekat Tanah Suci. Petik 2. Bagaimana kamu tahu itu kita? Jiang Chen tersenyum kecut. Cucu dan cucuku ada di sini. Bukan tidak masuk akal untuk merasakan semacam koneksi, bukan? Ditambah lagi, intuisi aku memberitahu aku tentang niat kamu ketika kamu meninggalkan Tanah Suci. Itu sebabnya aku datang. Bahwa kamu membunuh orang-orang tak berguna dari Cloudwave tanpa bantuanku itu cukup mengejutkan. Petik 2. Sebagai tetua terhormat dari rumah Yan, Yan Wanjun adalah seorang pembudidaya empire maju. Membunuh tetua Sudan antek-anteknya akan sepele baginya. Namun, dia menahan diri untuk tidak melakukannya setelah melihat kehebatan Jiang Chen yang luar biasa. Sebagai gantinya, dia mengawasi mereka dari bayang-bayang tanpa harus menutup. Karena dia tidak memancarkan niat bermusuhan, Jiang Chen akhirnya tidak menyadari kehadirannya di samping kelompok Cloudwave. Sepertinya kamu tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Qingsang dan Huang, Tetua Wanjun, desah Jiang Chen.